Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kami beri judul dalam kajian ini, yakni terbang ke langit. Jadi bagi manusia yang dianggap langit, yang diartikan sebagai langit, yang ditunjuk sebagai langit, bagi seluruh manusia adalah langit yang di luar, langit yang di atas. Seolah-olah seperti burung terbang ke angkasa, terbang ke langit, seperti mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila manusia yang memahaminya, ya serba dohir. Bila manusia yang memahaminya, karena manusianya selalu mewujudkan diri manusianya di hatinya, maka ia takkan pernah bisa memahami yang batin. Karena manusianya masih jadi Tuhan, jadi pemahamannya serba dohir, serba hawa nafsu. Jadi serba menunjuk sesuai dengan bangsanya. Bangsa apa? Bangsa makhluk. Jadi harus ada sosok-sosoknya langit, Sabtuju, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dikatakan langit, terbang ke langit itu maknanya terbang, masuknya manusia ke dalam hakikat diri sejati manusianya. Itulah yang dimaksud langit. Ketika manusianya rela, ridho, melepaskan yang bukan hak-hak manusianya, masuk ke dalam diri
bertemu dengan yang sebenar-benarnya diri ketika diri manusia kita sudah hancur, ketika diri manusia kita sudah mati, ketika diri manusia kita sudah rusak, maka bertemulah dengan diri yang sebenar-benarnya diri. Siapakah diri ini? Uripe Allah. Awas, jangan salah paham, dengan syarat diri manusianya telah mati. Dengan syarat diri manusianya sudah tak wujud lagi. Dengan syarat diri manusianya sudah kembali kepada keadamannya. Iblisnya manusia telah sujud kepada Adamnya. Dengan syarat manusianya sudah tak hidup, tak nyata lagi di dalam hati ini kecuali innani anallah. Itu syaratnya. Jadi jangan mengaku-ngaku aku sudah kenal Allah, aku sudah bertemu Allah. Aku kan sudah mati, Allah yang ada. Tidak usah digembar-gemborkan lagi bila sudah tahu. Bila masih digembar-gemborkan, jangankan ke orang lain, pada dirinya saja masih tergembar-gembor di dalam hatinya, diriku telah mati, Allah yang hidup. Ya itu belum. Karena manusianya masih bangun. Manusianya masih tetap menjadi Tuhan. Kenapa? Karena manusia hanya paham saja di paparan uripe Allah. Tidak mau mendalami pemahamannya. Hanya di permukaan saja. Hanya di permukaan lautan uripe Allah saja. Tidak mau menyelam dan ambil permatanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selama ini termasuk saya selalu dan selalu terbang ke neraka, terbang ke azab kubur. Apa? Cinta kepada sejenisnya. Ketika melihat sesuatu yang kucintai, uang, kendaraan, wanita, tahta, harta, hatiku selalu terbang bertemu dengan mereka. Kenapa? Karena di dalam hatiku tak ada Allah. Karena di dalam hatiku hanyalah ada Abdul Halimnya yang menyerupai Allah. Abdul Halim yang sudah jadi setan. Abdul Halim yang sudah sombong, menyombongkan dirinya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi meskipun Abdul Halim ini tahu, faham bahwa Abdul Halim ini hanya ciptaan Allah, hanya makhluknya Allah, tapi Abdul Halim tak sadar selama ini telah menjadi Allah, telah menyerupai Allah, telah mensekutukan Allah di dalam hatinya. Sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tiada, sehingga Allahnya Adam. Allah diadamkan, Allah ditiadakan, Tuhan tidak berlakukan di hati ini. Inilah bukti bahwa saya selama ini terbangnya tidak ke langit, tapi terbang ke dunia, terbang ke azab kubur, terbang ke azab neraka yang fana. Jadi yang selain Allah itu ya fana, rusak, hancur. Jadi kapan manusia itu mulai beriman, mentuhankan Tuhan yang telah menciptakannya? Mulai kapan? Dikatakan, katanya dulu manusia sudah berjanji kepada Tuhannya. Dulu yang mana? Oh, dulu manusianya tidak ada. Ketika Anda, ketika kita, ketika saya
memang dulu pernah berjanji kepada Allah bahwa hanya Allah Tuhan dan aku hamba Tuhan. Kapan itu? Kan kita tidak pernah tahu. Kan hanya kata-katanya dongeng saja. Selama ini kita memahami Al-Quran hanyalah dongeng saja. Maka dari itu, hati selama yang wujud di dalam hati ini masih manusianya, yang wujud, yang merajai hati ini masih setannya, maka tak akan pernah bisa memahami Al-Quran. Tak akan pernah bisa mentafsirkan Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya. Dengan hakul mubin. Karena bila manusianya masih wujud di dalam hatinya, maka penafsirannya pasti tetap kepada hawa nafsunya, yakni babagan makhluk yang ditafsirkannya. Kenapa? Karena memang tidak dimampukan oleh Tuhannya. Karena yang kenal Tuhan siapa? Ya Tuhan sendiri. Bukan makhluknya yang kenal Tuhan. Dan bukan makhluknya yang menafsirkan surga, neraka, azab kubur. Bukan manusianya. Selagi yang menafsirkan masih hawa nafsunya, maka semuanya itu ya dongeng saja, cerita saja. Cerita yang menyesatkan. Memang azab neraka, azab kubur itu ada kapan? Hak adanya kapan? Ya sekarang. Bagi orang-orang yang belum sadar, yang tidak tahu. Dibutakan mata hatinya. Karena menganggap Al-Quran itu kejadiannya besok dan dulu. Sekarang tidak terjadi. Berarti kan hanya dongeng belaka. Bila yang dulu, bila yang nanti, dan bila yang sekarang, tiga ini sudah jadi ahad, ya itulah Al-Quran. Jadi dulu, sekarang, dan nanti masih berlaku dengan hak bagi siapa? Bagi manusianya. Kalau kita hidup sekarang, ya hak bagi kita. Zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman nanti itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu sudah ada di dalam tiap-tiap hati manusia. Alhamdulillah, kita coba buka di surat Al-A'raf. Silakan Al-A'raf dibuka. Ayat yang ke-172. Mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sadaqallahul azim. Jadi maknanya seluruh manusia, terutama umat Islam, percaya
dulu pernah dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhan kami dan kami bersaksi atasnya. Pakai logika, mohon difikirkan, dihayati, ditafakuri. Kira-kira kapan kita pernah bertemu Tuhan? Kira-kira kapan kita berjanji dengan Tuhan? Oh, kita tidak tahu apa-apa. Apa maknanya terbang ke langit ketemu Tuhan itu adalah ketika diri kita belum ada. Itulah janjiannya. Yang janjian ya uripe Allah dewe. Yang berjanji ya sang dalang berjanji kepada wayangnya. Wahai wayang, aku ini adalah Tuhanmu. Wahai wayang, aku ini adalah pemilikmu. Wahai wayang, akulah yang memerankanmu, yang melahirkanmu, yang menciptakanmu, yang membuat kamu, yang menceritakan kamu. Kapan itu terjadi? Dulu pun terjadi dan sekarang pun harus terjadi pula. Kapan manusianya bisa bersaksi bahwa hanya Tuhannya lah yang ada ketika manusia sudah masuk ke dalam agama tauhid yang dibawa oleh para nabi dan yang dibawa oleh para rasul. Terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila yang masih ditauhidkan di dalam hati kita, yang masih diwujudkan di dalam hati kita, yang masih dihidupkan di dalam hati kita, yang masih berkuasa di dalam hati kita, berarti selama ini kita mentauhidkan iblis. Kita mentauhidkan syaitan. Kita mentauhidkan hawa nafsu. Dan kita mentauhidkan diri kita sendiri ketimbang mentauhidkan Tuhan yang telah menciptakan diri kita di dalam hati kita. Coba direnungkan. Permisi ya. Apa buktinya selama ini kita selalu terbang masuk ke dalam azab kubur dan masuk ke dalam azab neraka. Di pagi dan siang, di siang dan malam. Ketika kita melihat sesuatu, kita takkan pernah bertemu dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Karena di dalam hati kita belum Islam. Karena di dalam hati kita belum ada persaksian. Contoh, ketika kita melihat sesuatu, kita melihat hutan contohnya. Melihat langit contohnya. Melihat sungai contohnya. Melihat hayawan contohnya. Melihat manusia contohnya dan sebagainya. Ketika kita melihat sejenis kita, sejenis makhluk, pasti hati kita terbang ke sana. Contoh kita melihat rokok ini ya. Rokok. Ketika saya memandang rokok, pasti hati saya terbang kepada rokok. Tak bisa terbang kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam hati kita, di dalam hatiku, yang wujud masih Abdul Halimnya.
Yang hidup masih Abdul Halimnya. Yang jadi Tuhan masih Abdul Halimnya. Pasti terbangnya ya ke sesamanya. Pasti yang dicintainya ya sejenisnya. Apa? Makhluk. Tak akan pernah bisa Abdul Halim terbang kepada Tuhannya yang menciptakan rokok ini. Tapi Abdul Halim selama ini terbangnya, sudut pandangnya mencelok bersandar kepada rokoknya ini. Ini juga dipertuhankan di dalam hatiku. Kenapa? Karena hatiku, mata hatiku hanya melihat rokok, hanya melihat gelas, hanya melihat meja, hanya melihat Al-Quran, hanya melihat lampu, hanya melihat yang sejenisnya, yakni sama-sama makhluk dari tanah. Jadi hatiku selama ini terbangnya bukan kepada Allah, tapi terbangnya ke azab kubur dan azab jahanam. Hatiku selalu tersiksa di dalam kehidupan ini. Karena terbangnya kemana? Ke alam kubur, ke alam jahanam. Apa alam kubur dan alam jahanam itu? Alam kubur dan alam jahanam itu ketika manusia memutuskan Tuhannya sebagai Tuhan di hatinya. Ketika manusia yang memutuskan hawa nafsunya sebagai Tuhan di hatinya. Ketika manusia memutuskan tiada hidup kecuali hidup dirinya sendiri. Ketika manusia memutuskan kuasa Allah dengan menjadi kuasa manusianya di hatinya. Itulah alam siksa. Itulah azab kubur dan azab neraka. Hak adanya. Bukan dongeng yang katanya nanti. Jadi kapankah Abdul Halim ini kembali ke masa ketika Abdul Halimnya belum ada dulu? Bagaimana dan kapan Abdul Halim ini sampai terbang kepada Tuhannya seperti dulu? Yang ketika itu katanya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Benar, engkaulah Tuhanku. Qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhanku. Kapan itu terjadi? Itu bisa terjadi bila Abdul Halimnya sudah baiat. Itu terjadi ketika Abdul Halimnya sudah mati. Itu terjadi ketika Abdul Halimnya sudah wujud lagi menjadi Tuhan di hatinya. Itu terjadi ketika Abdul Halim sudah tak merasa hidup lagi di hatinya. Tak merasa kuasa lagi di hatinya. Itulah yang dimaksud alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah persaksian ketika Abdul Halimnya sudah Adam. Raono yang ono yang ada ya hanya Allah. La ilaha illallah. Itulah Abdul Halim sampai kepada Tuhannya ketika Abdul Halimnya di dalam hatinya sudah tak jadi Tuhan lagi. Maka ketika Abdul Halimnya sudah tak jadi Tuhan lagi di hatinya, maka melihat rokok ini sudah bukan melihat rokoknya lagi. Tapi sudah terbang kepada hidup yang menghidupi Abdul Halimnya. Sudah terbang kepada uripe Allah. Ketika sudah terbang kepada uripe Allah, rokok sudah tak nampak meskipun nampak. Maknanya di dalam hati tanpa uripe Allah maka rokok takkan ada.
Tapi dengan uripe Allah lah segala sesuatu terwujud, termasuk rokok ini. Jadi terwujudnya segala sesuatu, terwujudnya rokok ini bukan wujud sendiri, akan tetapi diwujudkan oleh uripe Allah. Ketika Abdul Halim sudah terbang ke langit, maka yang ada kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Tanpa aku, kata Allah, maka takkan pernah terwujud segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu terwujud karena wujud uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita latih asah iman kita. Kita asah, mari kita bersama-sama terbang ke langit. Jangan terbang ke alam kubur, jangan terbang ke azab kubur, jangan terbang ke azab jahanam. Terbanglah kepada uripe Allah. Dengan apa? Dengan lepaskan semua apa hak-hak milikmu. Bila kau masih cinta kepada apa yang kau cintai selain Allah, maka kita takkan pernah bisa terbang ke langit. Kita hanya terbang mengitari bumi saja dan kepanasan di dalamnya. Mari kita silakan mengheningkan cipta. Semoga bisa bermanfaat paparan si uripe Allah ini, dan semoga latihan-latihan ini tetap lestari dimanapun kita berada, saat apapun, keadaan apapun, semoga tetap lestari latihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saudaraku. Silakan terbang kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Silakan terbang kepada Tuhanmu yang mewujudkanmu. Silakan terbang kepada Tuhanmu yang menggerakkanmu. Silakan terbang. Bukan terbang ke langit yang luar. Langit, hakikat langit itu yang dalam, ketika manusianya sudah menemukan diri yang sebenar-benarnya diri. Bukan hidup manusianya lagi, tapi uripe Allah. Silakan.
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila ada kejadian-kejadian di dalam keheningan sahabat-sahabatku sekalian, bisa dikirim ke admin 0822 4564 7438. InsyaAllah kami balas. Mari kita buka lagi di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 179. 179. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Yang artinya, dan sungguh kami masukkan, dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Di sini ayatnya walaqad darokna. Jadi darokna ini fi'il madhi seperti doroba. Dorobtu, dorobna. Jadi fi'il madhi itu sudah terjadi. Dan sungguh kami masukkan jahanam kapan? Ya sekarang. Manusia dimasukkan ke neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kapan neraka dan azab kubur itu? Inilah bukti yang sangat amat nyatanya. Jadi memang ada azab kubur, siksa kubur, azab neraka, siksa neraka ada. Tapi kapan haknya? Ya sekarang, bukan nanti. Kalau nanti kan bukan hak, masih angen-angen. Berarti kita imannya iman angen-angen. Orang nyoto. Walaqad darokna. Dan sesungguhnya, dan sungguh kami sudah isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Nah ini semua tadi yang saya sebutkan. Hati kita selama ini terbangnya hanya kepada makhluk. Ya dimasukkanlah di dalam azab kubur dan azab neraka. Kita disiksa di dalamnya dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara urusan-urusan pekerjaan, perkara-perkara urusan-urusan anak,
perkara-perkara urusan-urusan istri dan sebagainya. Semua menjadi perkara yang membakar hati kita selama ini. Kenapa kita selama ini ikut menjadi hambanya setan yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dipanasi di dalamnya. Neraka manusia dan jin. Jin itu siapa? Jin itu ya hawa nafsu kita ini loh yang dipanasi selama ini. Itulah hakikat jin itu. Jangan cari rupanya lagi. Pemahaman manusia selama ini, penafsiran manusia selama ini kan selalu mensosok-sosokkan apa yang sudah difirmankan di dalam Al-Quran. Karena manusianya tak bertuhan, ya mentuhankan sosok-sosok itu. Mentuhankan sosok azab kubur, mentuhankan sosok azab neraka, dibayang-bayangkanlah azab kubur dan neraka sampai di video-videokan. Padahal yang tahu azab kubur dan azab neraka tak satu pun manusia yang tahu kecuali Allah yang tahu. Jadi manusia, karena manusia ngaku jadi Allah tapi tak disadarinya, manusia dengan bebasnya berangan-angan, berimajinasi. Seolah-olah mengalahkan Allah. Kenapa? Karena manusianya jadi Allah, tidak terasa. Ngaku-ngaku jadi Tuhan, sedangkan Allahnya ditiadakan. Sedangkan Allahnya diadamkan selama ini. Jadi bagi mereka yang buta mata hatinya, yang tuli matanya, yang buta matanya, yang tuli telinganya, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, barang siapa yang wujud di dalam hatinya dirinya, barang siapa yang mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya, maka mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lebih sesat, lebih buruk, lebih rendah daripada anjing. Al-Quran yang mengatakan ini. Kenapa? Karena hayawan semuanya selalu bertasbih. Kenapa? Karena hayawan tidak tahu bahwa dirinya hayawan. Karena apa? Karena hayawan tak merasa dirinya hidup. Karena hayawan hanya diperjalankan uripe Allah. Tidak berani komentar. Kenapa? Tidak ada akalnya. Kalau manusia kan beda, komentar terus. Melihat rokok komentar, baik ataupun buruk. Melihat apapun komentar, semuanya serba komentar. Itulah azab kubur dan azab jahanam yang selalu membakar hati manusianya. Jadi terbangnya bukan terbang ke langit, malah terbang ke azab jahanam dan azab kubur. Jadi alastu birabbikum qalu bala syahidna, bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah bebas dari terbang kepada azab kubur dan azab neraka, yakni orang-orang yang sudah bertemu dengan hari kiamatnya, baik baiat sekarang atau baiatul akbar nanti ketika syakaratul maut, dan ketika azab yang paling pedih, dan ketika hari perhitungan sudah digelar. Memperhitungkan apa? Ketika kita di dunia ini mencintai yang selain Allah, jadi balas, diperhitungkan, maknanya dipreteli, dikelongkop satu-satu cinta-cinta yang ada pada hatinya. Cinta mobilnya, cinta hartanya, cinta motornya, cinta anaknya, cinta istrinya, cinta usahanya, cinta pabriknya. Semuanya dikelompet, dikelontok satu-satu, sakit. Ketika sudah
datang kiamat kubro, ketika sudah datang Baiatul Akbar, mau dan tidak mau kita dipaksa, digebukin, disuruh pulang meninggalkan itu semua. Itulah azab yang azab perhitungan. Jadi diperhitungkan azab itu sesuai cinta-cinta yang ada di hati kita. Setelah diperhitungkan, setelah dilepaskan satu demi satu dengan azab dan siksa yang sangat amat dahsyatnya saat sakaratul maut, ketika sudah selesai siksa demi siksa itu, yang terakhir ketika badan dilepas dan rohnya dilepas, disuruh ngelepas sendiri. Berarti siapa Israel itu? Jangan lihat sosoknya lagi. Siapa Israel pencabut nyawa? Adalah manusia yang berani. Yang berani mencabut nyawanya sendiri. Mohon maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi latihan hening kita selama ini itulah tanda bukti Israel mencabut nyawanya sendiri agar ketemu Tuhannya. Jadi cerita-cerita malaikat, cerita setan, cerita zaman dulu, cerita zaman sekarang, cerita zaman nanti, semuanya sudah ahad, sudah ada di dalam tiap-tiap diri manusianya. Ketika Israel mencabut nyawanya sendiri, ketika diri kita berani mati di dalam menyaksikan Tuhannya, maka ketika kita sudah mati, sudah baiat, maka nyatalah alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhanku dan aku menyaksikanmu. Nah, kalau sudah baiat nyata ayat itu. Jadi kita kembali asalnya goib, kembali ke goib. Asalnya mati, kembali ke mati. Asalnya Adam di surga, ya kembali kepada Adam yang di surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan telapak kaki ibu surga itu. Surga itu berada di bawahnya telapak kaki ibu. Apa di bawah telapak kaki ibu itu? Bumi. Asal kita diciptakan. Itulah surganya badan. Tandanya apa? Mayat dikafani putih itu tandanya bahwa bahwa manusia yang sudah tak ada hidupnya, bahwa manusia yang sudah tak bisa mengaku-akui bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, itulah ihram, suci badannya, dikafani kain putih, dikembalikan lagi ke surganya, ke adamanya. Jadi sama ceritanya dengan Nabi Adam dulu. Seluruh manusia sama ceritanya, tidak ada yang beda. Jadi bagi hawa nafsu, penafsirannya seperti ada sosok-sosoknya. Adam sendiri laki-laki, Hawa sendiri perempuan. Karena memang manusia tidak mampu memahami apa kiasan-kiasan yang indah di dalam Al-Quran ini kecuali ya Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, maha benar Allah dan segala firman-Nya.
Semoga khususnya saya pribadi dan kita semua selalu dituntun, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita selalu terbang ke langit, yakni ke alam ilahiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan sholawat zalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.